Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang Observer of Life. Di video kali ini saya ingin membahas terkait dengan statement yang sering kali saya ucapkan di media sosial saya. Dan saya mengatakan bahwa UMP itu punya target penyembuhan pada kasus-kasus anxiety disorder, penanganannya dalam waktu 1-2 bulan. Itu apakah make sense, masuk akal, atau hanyalah overclaim dari saya? Kalau Anda meragukan pernyataan saya, wajar. Untuk tahap awal Anda mendengarnya, pasti Anda ragu. Karena saya pun dulu begitu. Ketika saya membaca bukunya Anthony Robbins, yang dia mengatakan bahwa bisa menangani kasus fobia hanya waktu kurang dari 30 menit, bagi saya itu hal yang tidak masuk akal dan overclaim. Dan itu terjadi pada dirinya yang dianggap overclaim oleh penanganan konvensional di Amerika sana. Dia katakan Robin hanya overclaim. Kemudian dia menantang orang yang meragukan itu ya untuk pasiennya ditangani oleh Robin langsung. Kemudian diambillah pasiennya, ditangani dalam waktu dari 15 menit, kasus yang sudah 7 tahun ditangani dengan obat-obatan sembuh. Saya bingung, kok bisa? Dalam waktu kurang dari 30 menit, kasus 7 tahun teratasi. Saya bingung karena saya saat itu belum tahu ilmunya. Karena saya di kedokteran tidak belajar ilmu seperti itu. Kedokteran pendekatannya biological approach, maka segala sesuatu harus dilihat dari sudut pandang biologi sebagai penyebab keluhan. Ya, jadi agak susah saat itu menerima gimana caranya kok bisa sembuh dalam waktu 15 menit. Kemudian saya nyemplunglah ke dunia pengembangan diri, saya masuk belajar hipno, saya belajar NLP, dan saya buktikan sendiri benar nggak kekuatan pikiran itu bisa membuat perubahan dalam waktu yang sangat cepat. Nah, lihat sendiri video saya ini. Itu siapa? Kira bangun nggak tanda. Jadi lain ya. Oke, sekarang coba bayangkan momen saat 23 tahun yang lalu. Tadi tidur atau tahu dengar semua? Dengar semua kan? Bukan ketiduran kan? Dengar semua. Waktu saya arahkan semuanya, datang semua filmnya. Kayak mimpi kan, datang sendiri kan, nggak diingat-ingat kan?
pasien yang sudah 23 tahun mengalami trauma penjahitan luka. Dan saya tangani kurang lebih 15 menit itu teratasi. Kok bisa? Ya bisa. Jawabannya ya bisa. Kita saja yang selama ini meremehkan kekuatan pikiran. Kita saja yang selama ini menganggap pengobatan itu hanya datang dari eksternal. Padahal bisa saja pengobatan itu datangnya dari internal. Oke, ya, pelajaran yang pertama kita dapatkan adalah perubahan dalam waktu singkat itu bukan hal yang tidak mungkin. Itu mungkin. Lantas datang pertanyaan, itu kan single stimulus. Trauma penjahitan luka, dia takut dengan penjahitan luka. Single stimulus. Tapi kan NC itu multiple stimulus. Apa mungkin bisa dalam waktu cepat? Ya, kalau satu stimulus kurang dari 15 menit, kalau misalnya 20 stimulus, bisa nggak dalam waktu 1-2 bulan? Ya harusnya bisa dong. Kalau logikanya setiap perubahan dalam waktu cepat itu adalah mungkin kalau kita mengerti tentang the power of mind. Sekarang bagaimana secara teori? Nah, kita berangkat teorinya dari pemahaman ini. Ya, Rasulullah pernah mengatakan bahwa perang terbesar adalah melawan diri sendiri. Jadi kalau kita mau menangani NC, ya berangkat dari situ. Bertarunglah melawan diri sendiri. Maksudnya, nah gini. Kita harus berangkat pada pemahaman ini. Ini yang belum banyak orang pahami. Manusia adalah makhluk dengan 2 user dan 1 tubuh. 2 user dan 1 tubuh. Artinya, yang menggunakan tubuh kita itu adalah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. User 1 itu saya sebutkan pikiran sadar, user 2 itu adalah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu punya peran hanya 12%. Pikiran bawah sadar punya peran 88%. Pikiran sadar itu yang mengontrol kondisi kita saat kita sadar, saat kita aman, saat kita nyaman, bisa belajar pakai logika. Tapi saat kita merasa terancam, saat kita merasa ketakutan, saat kita merasa marah, maka user 2 yang mengambil alih. Pernah nggak Anda penderita NC yang di dalam pikiran Anda bergaduh gitu? Yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, terus Anda ketakutan jadinya. Ya, nanti kalau mati kayak mana, nanti kalau misalnya tabrakan kayak mana. Oh, pokoknya tentang horor semua yang berputar di pikiran itu. Yang satu pikiran positifnya kalah langsung dengan pikiran negatif. Nah, itu artinya adalah pertempuran antara user 1 dan user 2. Nah, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, sudah tahu ya. Jadi ketika orang mengalami cemas, itu adalah ketika user 2 mengambil alih tubuhnya. Nah, sekarang kenapa user 2 mengambil alih tubuh? Kita lanjutkan pelajarannya. Jadi sudah tahu user 1, user 2 menggunakan tubuh. Sekarang kita belajar apa yang menyebabkan cemas. Kenapa user 2 mengambil alih? Nah, ini adalah contoh ketika user 2 mengambil alih. This maze is so hard. It's so narrow at the bottom. Lihat, ketika dia dalam keadaan tenang, user 1-nya mengambil alih. Tapi ketika monitor itu menghasilkan sesuatu yang horor, maka user 2 menganggap itu ancaman, user 2 mengambil alih, dan dia dengan meninju. Jadi user 2 bereaksi melawan. Nah, ada user 2 yang bereaksi menghindar. Nah, lihat video ini. Terkadang lucu. Tapi begitulah faktanya orang NC. Kenapa orang yang dengan badan tegap begitu, ketakutan berlebihan terhadap jarum suntik? Mau disuntik kok ketakutan? Jawabannya adalah karena saat itu user 2-nya mengambil alih tubuhnya. Jadi user 2-nya merasa terancam dengan sakitnya disuntik. Ingat ya, ketika user 2 mengambil alih tidak pakai logika, dia pakai emosi. Ketika pikiran sadar baru gunakan logika. Nah, jadi banyak orang yang ketika marah-marah kemudian habis itu nyesal. Kenapa aku tadi ngomong kayak gitu ya? Kenapa aku tadi mukul ya? Menyesal di akhir. Kenapa? Karena saat dia marah user 2 yang ngambil alih, bukan user 1. Oke. Paham? Itu mau menjelaskan tentang user 1 dan user 2. Selanjutnya pemahaman berikutnya adalah kenapa user 2 mengambil alih dan menganggap itu ancaman. Ya, tadi kan kita katakan bahwa pertarungan terbesar adalah melawan diri sendiri. Nah, selanjutnya kita jelaskan. Jadi di dalam diri kita awalnya emosi takut, benci itu belum ada peruntukannya. Kita belum takut terhadap berita kematian, belum takut terhadap kuburan misalnya, belum takut terhadap pesawat misalnya, belum takut terhadap
suara burung gagak misalnya. Ya. Jadi belum ada penempatan ketakutan itu terhadap objek tadi. Nah, setelah dalam pengalaman kehidupan ada hal-hal horor yang terjadi, maka terinstal di program modern memory. Ya, nah, tapi itu nanti dibahas di UMP secara detail. Saya hanya menjelaskan secara garis besarnya saja supaya memudahkan, tidak ribet penjelasannya. Jadi ketika sudah terinstal bahwa objek-objek tadi adalah ancaman, maka program itu berjalan secara otomatis. Gampangnya, ketika kita sudah menginstal Zoom, aplikasi PowerPoint, maka ketika kita tinggal hanya klik, maka keluar sendiri kan di monitor aplikasi tersebut. Jadi otomatis. Nah sama, program cemas kita itu juga ketika sudah terinstall di modern memory, maka dia akan menjalankan secara otomatis. Ya, jadi kalau misalnya sudah terinstall di modern memory kita bahwa kuburan itu angker, maka setiap kita mau lewat kuburan, maka ketakutan itu muncul. Jadi ketakutan itu muncul hanya menjalankan program otomatis yang terinstall di modern memory. Pada kasus NC juga sama, multiple stimulus. Kenapa bisa multiple stimulus? Karena juga mengalami program penginstalan terhadap modern memorinya. Jadi dia terinstall bahwa berita kematian itu, ntar lagi giliranku tuh, takut. Ada nih yang lucu juga, ada orang yang ketawa, hahaha, abis itu dia cemas. Loh, kenapa kok abis ketawa cemas? Karena ternyata menurut user 2-nya, ya kalau ketawa itu ini buang tabiat. Ini tanda-tanda aku ntar lagi meninggal. Ya, user 2 sendiri yang menganggap bahwa itu adalah ancaman. Nah, kan begitu. Nah, jadi user 2 ini memang luar biasa pemikirannya, terlalu overthinking sehingga mengakibatkan ketakutan bagi tubuh. Nah, oke. Nah, ketika ketakutan itu berlangsung berkepanjangan, itulah berdampak kepada reaksi tubuh yang namanya malfungsi. Terus-menerus kita mengaktifkan program stres karena cemas, karena takut, maka yang berdampak kepada reaksi tubuh. Ya, inilah dia contohnya. Efek maladaptasi yang mengakibatkan malfungsi. Lihat tanda-tandanya. Ya, semua ini adalah gejala malfungsi. Jadi kalau pasien nggak paham, maka dia akan shopping dokter. Ya, pandangan blur ke ahli mata, sakit kepala ke neurologi, lambung ke penyakit dalam, jantung periksa EKG, eko ke SPJP. Padahal penyebabnya adalah maladaptasi, ketidakmampuan mengatasi atau menaklukkan user 2-nya. Mulai dari kepala keliengan, ya kan, kepala keliengan kayak mau pingsan gitu. Kemudian kuping seperti berdengung terus. Habis itu napas pendek, sesak, nyesak gitu. Nyesak. Udah gitu napas berat. Lambung nyeri, ulu hati, kembung penuh. Kaki dingin, keringetan, berdebar-debar. Jadi memang dari teori yang ditunjukin sama Dr. Dino, hampir semuanya saya alamin gitu. Makanya saya yakin, oke nih saya sini gitu. Semuanya saya ngalamin. Silih berganti. Nanti lepas satu dan seterusnya. Setiap hari saya ngalamin itu nggak putus-putus. Apa yang saya lakukan di UMP, mengajari pasien untuk mengenali apa saja program yang tersimpan di modern memorinya sehingga itu yang akan diatasi. Nah, jadi kenapa ada program adaptasi? Karena kegagalan menyikapi beban kehidupan. Orang tua meninggal, kena COVID di masa lalu, berita tentang bahaya vaksin, sehingga itu yang terinstal ke dalam modern memory, ya. Kemudian konflik dengan mertua, konflik dengan pasangan, ya. Itulah hal yang tersering yang saya jumpai sebagai asal muasal program modern memory itu terinstal. Setelah ada beban kehidupan, maladaptasi terhadap keadaan, sehingga tersimpan di dalam modern memory sesuatu yang mengancam, maka itulah yang mengakibatkan timbulnya malfungsi, gejala-gejala tubuh. Nah, jadi gejala tubuh diakibatkan karena maladaptasi. Maladaptasi diakibatkan karena user 2 mengambil alih karena program survival mode yang menjalankan apa yang tersimpan di modern memory.
program UMP, kenapa target 1-2 bulan? Karena jelas kita mentargetkan untuk mengatasi atau menginstal program yang tersimpan di modern memory, sehingga maladaptasi menjadi adaptasi. Makanya di UMP itu tidak bahas tentang sensasi, di UMP itu bahas tentang kehidupan, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan tubuh, self hypno, kemudian atau state of mind. Ya, kita melakukan state of mind, kita bisa mengotak-ngatik pola pikir, kita bisa mengendalikan user 2, itu tujuan. Sehingga dalam target 1-2 bulan, kemampuan itu yang didapat dan kemampuan itulah yang menaklukkan user 2-nya. Jadi di dalam UMP ini saya rasa sangat bermanfaat untuk menjalani hidup saya ke depannya. Karena yang saya dapatkan sungguh sangat berarti. Saya mampu merespon dengan positif masalah-masalah yang saya hadapin ke depannya. Dan alhamdulillah ke depan saya ngerasa kualitas hidup saya jauh lebih baik, lebih tertib, jadi pribadi lebih positif, punya pemikiran lebih positif. Ya, saya ucap terima kasih kepada Dr. Dino yang udah membimbing saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, jadi setelah saya menjelaskan ini dengan panjang lebar, Anda sendiri yang menyimpulkan. Apakah penanganan 1-2 bulan ini make sense atau hanya overclaim? Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Pengalaman pertama. Jadi saya nggak tahu itu apa dan cara nanganinya juga nggak ngerti gimana gitu kan. Yang terjadi itu tiba-tiba tubuh saya lemas, seperti mau pingsan tapi nggak pingsan gitu kan. Jadi saya bingung, terus kayak ada firasat, aku mati nih sekarang nih, gitu-gitu lah dok. Serangan paniknya itu ya 3-4 kali dalam seminggu yang rasanya mau mati. Jadi secara fisik yang dirasakan lambung terganggu. Iya, lambung terganggu, kepala kelingan, mata blur. Terus lemas gitu, terus apa lagi ya, pucat muka, tangan pucat, kaki dingin gitu dok. Nah itu secara fisik, secara emosi? Secara emosi, iya lemas ya, jadi nggak ada semangat lah. Jadi overthinking lah ya? Iya overthinking ya, mungkin bentar lagi waktuku. Yang lucunya masuk UGD sehat dok. Saya bingung gitu. Jadi perjalanan dari rumah ke UGD cemas, sampai UGD tenang. Cemas, ya sampai UGD karena lemas kan dikasih kursi roda kan. Kursi roda masuk ke tempat tidur mau diinfus. Kok yang tadi saya rasakan kok nggak ada ya? Itu saya bingung juga. Datang kunjungan dokter itu datang ke ruangan, jadi saya bilang saya kayak merasa mau mati gitu. Dia ketawa gitu. Ini dokter kenapa kok ketawa gitu kan? Meleceh kali gitu. Serius ya? Serius gitu kan. Cuma terus apalah diperiksanya saya perut saya. Ini sakit. Enggak, muntah enggak gitu kan. Oh, ini hanya dispepsia katanya gitu kan. Dia cuma bilang jangan stres gitu. Saya enggak puas gitu kan. Jangan stres, gimana caranya gitu, jangan stres gitu kan. Ya dia cuma bilang jangan stres lah intinya katanya. Ya gimana? Jadi saya pulang dengan kekecewaan lah gitu kan. Tapi jangan stres, nggak diajarin caranya? Enggak. Nah di sesi konsultasi saja sebenarnya ada satu pertanyaan saya yang udah lama itu dokter jawab gitu. Dan itu saya merasa puas gitu kan. Karena selama ini mungkin ya saya itu nggak mengenal diri saya gitu kan selama ini. Dan setelah konsultasi ke dokter bilang bahwasannya tubuh manusia itu ada di pikiran manusia itu ada 2 user gitu, pikiran sadar dan bawah sadar. Nah disitulah saya baru berarti ini masalahnya gitu kan, dalam hati saya ini terjawab, berarti selama ini aku merasakan ada 2 orang yang ngomong di dalam pikiran aku, itu siapa gitu kan. Saya bingung. Nah, saya pulang dari situ saya bilang sama istri, aku ketemu jawabannya apa yang selama ini aku pertanyakan dalam diri aku gitu.
Seperti yang kamu bilang kemarin, sensasi tinggal skala 3, itu pun cepat hilangnya gitu. Itu kira-kira materi berapa? Di materi ke-6 saya udah mulai kayak apa ya, kayak ngegas lah gitu kan. Karena ada di sini pernyataan bahwasannya tanda-tanda orang bodoh gitu kan. Oh, materi ke-6 itu ya? Iya, jadi itu menyentil saya sebenarnya, menyentil kali ya. Bodoh kali aku, yang belum terjadi udah kutakutkan gitu kan, berarti ini masalah gitu. Belum tentu kau mati gitu. Sekarang ini udah selesai materi 10 lah, ini hari terakhir join di UMP. Menurutmu perkembanganmu sekarang berapa persen? Kalau untuk perkembangan mentalnya yang belum 100%, tapi sekitar 85-90 udah ada gitu kan, yang memang mental. Artinya kamu sudah berani mengambil respon dan mengalahkan user 2. Iya, saya udah. Ya, berarti tinggal 100%, tinggal diasah, dilatih ya, sehingga benar, jadi spontanitas. Baik. Kalau untuk sensasi fisik? Sensasi fisik hampir sama sih ininya skala. Menurutmu anxiety disorder ini penyakit atau konsekuensi kebodohan? Kalau bilang penyakit enggak lah dok, konsekuensi kebodohan. Cara berpikir yang salah gitu kan. Menurut respon kamu lah, refleks kamu, kalau kamu mendengar kata Dr. Dilan dan UMP, apa tanggapan? Kalau Dr. Dilan, ya orangnya saya rasakan keras lah gitu. Saya anggap pertama tuh strength gitu kan, keras sekali gitu kan. Di materi yang saya ikuti ke-5 ke-6 dia bilang, ya memang nampak ya gitu kan. Jadi tadinya muka abang tuh murung gitu kan, nggak mau ke sana, diajak ke sini nggak mau gitu. Tapi sekarang bang sini ayo gitu. Senang lah dia ya kan. Senang lah dia, udah sembuh suamiku gitu kan. Dan saya memang tipikal orang yang di keluarga, di rumah itu sering bercanda sama dia awalnya gitu kan, sebelum sakit. Jadi kehilangan juga pas saya bercanda, baru dia bilang mantap juga UMP ya katanya gitu.